Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan yang kemarin ya, mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemarin kan yang bagian pertama, dan yang sekarang yang akan kita bahas, akan kita pelajari, yaitu yang bagian kedua. Yuk kita simak bersama ya. Pokok bahasan yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, nanti kita juga akan mempelajari mengenai amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, nanti juga akan dipelajari apa sih hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks proklamasi. Yuk kita simak. Pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana terdapat pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah mencakup 4 pokok pikiran. Oh ya, sebelumnya Ibu akan berikan penjelasan tambahan ya, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diubah ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh, dan yang ketiga ada penjelasan. Dan kemudian setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pembukaan dan yang kedua ada pasal-pasal atau sebagai ganti istilah dari batang tubuh. Di sini yang tidak ada setelah diubah itu adalah penjelasan ya. Selanjutnya masuk ke pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana pokok pikiran yang pertama itu adalah pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran pertama di sini berbunyi, negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, di sini negara mengatasi segala paham golongan dan mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian pembukaan itu, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Dan pokok pikiran yang kedua itu adalah pokok pikiran keadilan sosial yang berbunyi bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga itu ada pokok pikiran kedaulatan rakyat yang berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan aliran sifat masyarakat yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada pokok pikiran yang keempat, yaitu pokok pikiran ketuhanan, yang berbunyi bahwa negara Indonesia ialah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Materi selanjutnya yaitu mengenai amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oh iya, kalian pasti bertanya-tanya, kapan sih amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dilangsungkan? Yuk kita simak bersama ya. Yang perubahan pertama itu jadi berlangsung pada saat
tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang umum MPR tahun 1999. Dan perubahan kedua itu berlangsung pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil sidang umum MPR tahun 2000. Terus selanjutnya pada perubahan ketiga yaitu tanggal 1 sampai 9 November 2001 yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil dari sidang umum MPR tahun 2001. Dan pada akhirnya yaitu perubahan keempat berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 yang merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari hasil sidang umum MPR tahun 2002. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks proklamasi. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pernyataan kemerdekaan disebutkan kembali pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden pada saat 18 Agustus 1945. Peristiwa tersebut merupakan realisasi bagian kedua dari proklamasi. Yang ketiga, pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan yang lebih terperinci dari adanya cita-cita luhur bangsa. Cita-cita tersebut menjadi semangat yang mendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Satu dengan yang lain saling berhubungan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perwujudan dari jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga merupakan perincian pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang hendak mewujudkan sebuah negara sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan nasional bangsa Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, berarti sama saja dengan membubarkan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh diubah, termasuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilihan umum.